Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sekarang berada di hadapan salah satu nabi daripada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Allah Hud alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Keberadaan Nabi Allah Hud di kota Hadramut ini sudah ada nas dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ayat Al-Quran itu sendiri mengisyaratkan bahwa Nabi Allah Hud ada di Hadramut. Karena sebagian orang mengatakan Nabi Allah Hud bukan ada di Hadramut, melainkan ada di kota Syam atau di kota yang lain. Tetapi ayat Al-Quran, surat ada di Al-Quran namanya surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ini, arti Ahqaf ini adalah salah satu nama gunung di Hadramut. Ya, gunung-gunung namanya nama Ahqaf, nama gunungnya. Terus dari perkataan Nabi Muhammad SAW, waktu itu Sayyidina Ali ketika menjadi Amirul Mukminin, kedatangan tamu dari Hadramut. Ketika mereka sampai ke hadapan Imam Ali, Sayyidina Ali pun bertanya, dari mana ente orang? Mereka menjawab, kita orang dari Hadramut. Kata Imam Ali, apakah kalian tahu atau kalian melewati tempat yang tanahnya begini, tanahnya agak merah, di gunung, di sini disebutin sifat-sifat yang mana itu tempatnya makam Nabi Allah. Kata orang-orang Hadramut tadi, ya Imam Ali, kayaknya antum ini mau bertanya tentang makamnya Nabi Allah. Benar atau tidak? Kata Imam Ali, na'am. Kami mendengar dari Rasulullah SAW bahwa disitulah tempat makam Nabi Allah alaihissalam. Di tempat ini sebenarnya sebelum Rasulullah SAW. Bahkan diriwayatkan Nabi Sulaiman sendiri pun pernah datang ke Hadramut, ke sini untuk ziarah ke makam Nabi Allah. Nabi Sulaiman. Begitu juga Sayyidina Dzulqarnain datang ke sini ziarah ke Nabi Allah alaihissalam. Dulu tempat ini bukan seperti yang kita lihat ada gubah, ada tangga ya. Dulu semuanya ketutup gunung, ya, ketutup gunung sampai bawah. Nah, bahkan di zamannya Fadil Muqaddam sendiri, Fadil Muqaddam ziarahnya dari bawah, ya, belum ada gubah, belum ada tangga, ngelihat ziarahnya dari bawah. Kemudian datanglah Al-Habib Abdurrahman, datang Habib Abdurrahman Ainul Mukasyifin, julukannya Ainul Mukasyifin. Sangat tajam pandangan kasyafnya sampai dijulukin Ainul Mukasyifin. Beliau adalah Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar Sakran, cucunya Habib Abu Bakar Sakran, cicitnya Habib Abdurrahman As-Sagaf. Beliau datang naik ke atas gunung sini, nunjukkan ini kepalanya Nabi Allah Hud, terus ini kakinya. Nah, jadi akhirnya dibuat kuburannya, diperjelas kuburan ini kepala. Jadi di dalam gubah ini hanya kepalanya Nabi Allah alaihissalam. Kalau kita keluar kita bisa melihat ada cat putih panjang, itu kaki beliau. Badan dan kaki ya? Iya, badan dan kaki. Iya, besar. Kemudian itu masih belum dipasang gubah, belum dibuatin gubah. Cerita gubah itu sendiri terjadi di zaman Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Faqih. Beliau ini selain orang alim, orang soleh, wali, beliau ini juga orang ahli tijarah, dagang, orang bisnis juga. Jadi suatu hari bisnis beliau ini agak macet, agak terhambat, nggak lancar seperti biasa. Akhirnya beliau datang ke sini, ke makam Nabi Allah alaihissalam. Nah, makam Nabi Allah ini kita sebutkan kemarin kita menjelaskan bahwa di Tarim ada Habasyah, ya kan, ada harta karunnya. Selain makam ziarah Fadil Muqaddam, Hadrah As-Sagaf, ya, di Masjid As-Sagaf. Yang ketiga makam Nabi Allah alaihissalam. Nah, kita sekarang salah satu harta karunnya Tarim. Ya, salah satu solihin juga pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Allah. Nabi Allah mengatakan orang Hadramut dari kiamat tidak perlu takut. Itu tugas anak beri syafaat mereka. Anak bakal mensyafaati mereka semua karena mereka sangat cinta sama anak, perhatian sama anak, sampai dibuat ziarah, ada dibuat sama makomnya, ada dibuat tangga permudah orang ziarah. Jadi dari hari kiamat mereka tidak usah takut. Sangat luar biasa Nabi Allah, cintanya Nabi Allah kepada orang Hadramut. Bahkan Sayyidina Fadil Muqaddam sendiri nggak pernah tinggal ziarah Nabi Allah, sering ziarah Nabi Allah, sampai suatu hari Fadil Muqaddam tidak bisa ziarah ke Nabi Allah karena ada uzur.
ketika Wakil Muqaddam sedang duduk di teras di bawah rumah beliau, tahu-tahu dari atas atap rumah beliau Nabi Allah masuk kepalanya ke rumah Wakil Muqaddam, menemui Wakil Muqaddam, berkata, ya Fakih, ya Imam, kalau kamu antum tidak bisa menziarahi kami akan ziarah kepada antum. Karena antum ini bawa darahnya Rasulullah SAW. Luar biasa. Nah, jadi ini salah satu Habasyah, harta karunnya kota Tarim. Nah, jadi Habib Muhammad, bahkan bukan Habib Muhammad saja, seluruh orang Tarim, orang Hadramut, kalau mereka ada keluh kesah, ada masalah yang pengen cepat ya diijabah oleh Allah, mereka pergi ke sini. Kadang kita hari Kamis bisa kadang melihat ada beberapa keluarga datang ke sini, nginep di rumah-rumah di bawah, rumah keluarganya atau rumah siapa, mereka pinjam kunci, nginep di sini. Mereka bermalam di sini ziarah, mereka anak istri ya sama ibunya, sama orang tuanya duduk Kamis dan Jumat. Nanti ada keluarga lain lagi ziarah, ada keluarga lain. Jadi mereka memang sudah adatnya kalau mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada aulia-aulianya Allah, kepada para nabi, lebih cepat ya. Karena mereka wasilah kita kepada Allah, lebih cepat berarti. Kalau kepada makhluk ya sama-sama makhluk, sama-sama lemah. Jadi Habib Muhammad Balfaqih ini langsung ziarah ketika urusan kerjaannya mandek, langsung ziarah ke makam Nabi Allah. Beliau bernazar, ya Nabi Hud, kalau antum bisa kalau antum doakan kerjaan anak ini lancar, anak nazar, anak buatin kubah buat kuburan antum. Dulu belum ada kubah, jadi ziarah panas-panas. Nah, selesai beliau doa, beliau pulang. Subhanallah, nggak lama dari itu kerjaannya lancar, lancar deh. Tapi beliau lupa dengan nazarnya. Nabi Hud tidak lupa, didatangin sama Nabi Allah dalam mimpinya. Ya, Nabi Allah datang. Ya Habib Muhammad, mana janjian tuh? Oh, kerjaan antum sudah beres, sudah ngedoain. Mana sekarang ubah buat kuburannya? Akhirnya setelah itu Habib Muhammad pergi ke India, bawa 2 orang dari India yang tukang bangunan yang bagus. Ya, dibawa sini untuk bangun kubah ini. Itu adalah kubah ini kita sekarang di bawah kubah itu ya. Ini berkatnya Habib Muhammad Balfaqih. Terus sebelum Islam itu sendiri, sebelum zamannya Wakil Muqaddam itu sudah ada pasar di sini. Di bawah tadi tempat kita masuk itu pasar, tapi cuma hanya ada setahun sekali. Pasar pokoknya pasar Sya'ban dibilangnya. Di bulan Sya'ban pasar mungkin persiapan Ramadan apa ini. Jadi seluruh para kabilah Baduy datang sini belanja untuk berbulan-bulan. Nah, ketika Wakil Muqaddam datang melihat ini sesuatu tidak benar ini di tempat Nabi, terus di bulan Sya'ban lagi ada isu Sya'ban dekat Ramadan, bukan persiapan Ramadan, malah sibuk dengan pasar. Dan situlah Wakil Muqaddam buat ziarah di bulan Sya'ban. Jadi pertama gimana ceritanya ziarah itu dari Wakil Muqaddam. Yang pertama ziarah itu di bulan Sya'ban. Karena apa? Jadi orang Hadramut sendiri persiapan masuk Ramadan dari kapan? Bukan dari setelah masuk Sya'ban. Dari awal Rajab mereka sudah siap untuk masuk Ramadan. Jadi maulid, qasidah, doa untuk menyambut Ramadan itu sudah terasa. Ya, sudah baunya itu sudah kecium. Nah, terus dibuatlah Wakil Muqaddam. Terus akhirnya anak-anak beliau juga mulai terus berziarah. Ali Al-Ghuyur, Ali Syahabud Darah, kakak Abdurrahman Asgar, tapi masih gunung seperti tadi yang saya ceritakan ya, masih gunung sampai datanglah cikitnya Habib Abdurrahman Asgar, Habib Abdurrahman Al-Mukasyifin, beliau tunjuk ini kepala, ini kaki, baru dibuat kuburan. Datang Habib Muhammad Balfaqih, baru jadi adanya kubah. Terus sedikit diperluas sama bagus sekarang alhamdulillah. Yang terakhir di perluasan besar ini berkatnya Habib Masyhur, kakaknya Habib Umar untuk mempermudah dan berziarah nanti kan. Sampai sekarang mobil alhamdulillah kita sampai ke depan ini, dulu jalan kaki dari bawah. Ya, alhamdulillah. Kalau khusus untuk keberkahan tempat ini sudah tanpa omongan lagi ya. Tadi kita salam tadi bukan kepada Nabi Hud saja, suruh para nabi, suruh malaikat, ya semua orang-orang solihin. Bahkan nama Nabi Muhammad sendiri bukan satu disebut, Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha, Najmi, Ida, Najmi, Watidah, Hawa. Dan bagi Habib Al-Masyhur bilang itu kita bisa mendapatkan sir dari setiap salam. Itu ada 10 kurang lebih 10 nama Nabi Muhammad. Kita bisa mendapatkan 10 sir dari setiap nama-namanya Nabi Muhammad yang disebutkan. Dari sini juga tempat kumpulnya arwah salihin, kumpulnya arwah para anbiya wal mursalin. Ya, tempat seperti ini mereka kumpul di sini. Makanya kita sekarang kita ada di kota mati, tapi kita merasakan ketenangan yang luar biasa. Biasanya tempat kota mati kan serem. Ya, tapi ini kita masuk subhanallah tenang. Dan di sini juga tempat doanya sangat
luar biasa, ijabahnya sangat luar biasa. Sampai dikatakan para salaf kita, wakam qad safahunaka limudlibin, ya. Berapa banyak orang yang kesana dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya. Ya. Jadi banyak orang datang sini bawa dosa yang banyak, ketika pulang setelah ziarah dosanya sudah hilang. Banyak orang datang membawa masalah yang banyak, ketika pulang dia sudah mendapat kabar gembira. Banyak orang datang sini dalam keadaan sakit, banyak sakit, keluarganya sakit, tapi dengan tulus dan sungguh-sungguh keluar penyakitnya sudah hilang. Dan di sini juga dikatakan para salaf kita, disinilah tempat pelantikannya wali. Ya, di sini tempat pelantikannya wali. Karena tempat ini suci, nggak ada orang bermaksiat di tempat ini, ya. Bahkan si ziarah dalam setahun sekali itu dalam 5 hari ini semuanya nih orang laki perempuan tidak ada sama sekali. Nah, semuanya 5 hari itu full dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi sinilah tempat pelantikan wali. Maka dari itu banyak daripada salaf kita khalwahnya di sini. Seperti siapa? Syekh Bakar bin Salim tadi kita cerita, duduk 40 hari di sini, 2 bulan di sini dengan keadaan puasa, ya. Tempat makbarnya ada di belakang sini, ya. Makbarnya Syekh Bakar bin Salim. Ada lagi makbarnya Habib Abdurrahman As-Segaf di bawah. Ada makbarnya lagi, makbarnya Habib Abdurrahman Ainul Mukasyifin yang mengkasyaf mana kepalanya Nabi Allah, mana kakinya. Ada juga makbarnya. Jadi di sini juga tempat sangat luar biasa. Selain tempat ijabah, banyak semua orang dapat keramat di tempat ini. Dan di sini juga tempat orang diangkat jadi wali. Ya, dengan ketulusan kita ziarah ke Nabi Allah, insya Allah Allah pandang hati kita berkat mereka, para aulia wasolin, para nabi, para arwah yang ada di tempat ini. Kita mendapat keberkahan, kita itu dijadikan oleh Allah jadi wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekilas dari terus kan banyak arwah tadi kita sebutkan, banyak arwah solihin. Ini kejadian benar, betul. Omongan ini bukan sembarang omongan. Karena apa? Pernah ada salah satu solihin setelah ziarah di bawah dia membuang ludah. Akhirnya dia buang reak. Ya, akhirnya keluar dari kubah ke tempat tangga itu. Ketika dia mau ludah, dengar suara. Ya fulan yang udah di sini. Kita arwah lagi pada duduk di sini. Kaget dia turun ke bawah tempat pasar, di bawah sana tempat pasar. Ketika mau ludah masih dengar, jangan di sini, kita masih banyak di sini. Arwah semua di sini mau ludahin di kepala kita. Turun lagi sampai ke tempat sungainya Nabi Allah di bawah, masih dengar. Sampai kamu gimana? Akhirnya dia putar gunung di belakang gunung, baru ada suara. Sampai seperti itu. Ya, dia dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan ziarah kita diterima oleh Allah, dijabah semua hajat-hajat kita, diampuni dosa kita, dosa-dosa keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.